Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Urmila Nurvidia dengan NIM 23060200015 dari Tadris IPA, dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai efek fotolistrik, dan materi ini saya bawakan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Modern yang mana diampu oleh Bu Dr. Enaris Paula Kusmawati, MSI. Bisa dilihat pada peta konsep. Kita akan membahas mengenai pengertian, lalu sejarah, hitungan matematis, pemanfaatan, dan juga contoh soal. Yang pertama ini yaitu ada pengertian dari efek fotolistrik. Pengertian dari efek fotolistrik ini adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang mana menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambungkan ke rangkaian tertutup. Bisa dilihat pada gambar bahwa ketika cahaya menyinari suatu lempeng katoda, logam katoda, maka akan muncul atau keluarlah elektron. Elektron ini akan menghasilkan arus listrik ketika disambungkan pada rangkaian tertutup. Selanjutnya yaitu ada sejarah efek fotolistrik. Sejarah efek fotolistrik ini terdapat 4 tokoh di dalamnya, yaitu yang pertama Heinrich Hertz, kemudian Philipp Lenard, kemudian Robert Millikan, lalu ada Albert Einstein. Yang pertama ini yaitu Heinrich Hertz. Heinrich Hertz ini merupakan fisikawan pertama kali yang menyelidiki adanya efek fotolistrik dengan melakukan percobaan pada pemancar radio. Hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan oleh Heinrich Hertz ini adalah pada penyerapan cahaya yang dilakukan dengan frekuensi tertentu, maka ada zat yang keluar di mana mengeluarkan percikan yang terlihat. Nah, percikan yang terlihat ini merupakan elektron yang tereksitensi. Eksitensi ini adalah elektron yang lepas dari permukaan logam yang disinari. Kemudian yaitu Philipp Lenard. Philipp Lenard ini merupakan asisten dari Heinrich Hertz. Kemudian Philipp Lenard ini melakukan percobaan efek fotolistrik di mana dilakukan pada tabung vakum dan menyelidiki bagaimana hubungan antara frekuensi dan intensitas cahaya pada efek fotolistrik. Nah, setelah dilakukan percobaan oleh Philipp Lenard ini, maka didapati hasil bahwa elektron akan terlepas dari logam jika dikenai foton yang frekuensinya di atas ambang batas frekuensi elektron tersebut. Jadi apabila frekuensi foton ini kurang dari frekuensi ambang logam tersebut, maka elektron tidak akan terlepas. Nah, elektron terlepas ini tidak dipengaruhi oleh intensitas radiasi foton, namun dipengaruhi oleh frekuensi foton dan frekuensi ambang dari logam tersebut. Lalu yang kedua yaitu besar kecilnya energi kinetik yang dihasilkan oleh elektron saat lepas dari permukaan logam dipengaruhi sepenuhnya oleh frekuensi foton. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas radiasi foton hanya mempengaruhi banyak sedikitnya elektron yang terlepas dari permukaan logam dengan syarat frekuensinya terpenuhi. Jadi intensitas radiasi foton ini tidak mempengaruhi elektron akan terlepas atau tidaknya, tetapi mempengaruhi besar sedikitnya elektron yang terlepas. Jadi ketika intensitas radiasi foton ini besar, maka elektron yang keluar juga akan lebih besar, lebih banyak. Kemudian apabila intensitas radiasi foton ini lebih kecil, maka elektron yang keluar pun juga akan semakin sedikit. Kemudian yang ketiga ini adalah Robert Millikan. Robert Millikan ini kemudian mengembangkan dari teori-teori sebelumnya yang telah didapat dari suatu percobaan. Kemudian Robert Millikan ini melakukan percobaan di mana ia mendapatkan hasil bahwa energi kinetik maksimum dari elektron yang dikeluarkan bergantung pada frekuensi, konstanta Planck, panjang gelombang cahaya, dan frekuensi ambang. Nah, frekuensi, konstanta Planck, panjang gelombang cahaya, dan frekuensi ambang merupakan muatan dasar listrik dari efek fotolistrik tersebut. Nah, atas penemuannya tersebut, maka Robert Millikan ini mendapatkan Nobel Fisika pada tahun 1923. Kemudian yang keempat yaitu Albert Einstein. Albert Einstein ini melakukan pengamatan dari efek fotolistrik ini atau suatu percobaan atau teori-teori yang telah ia lakukan. Dari tokoh-tokoh sebelumnya, ia menemukan sebuah paradoks di mana energi kinetik cahaya ini
tidak bergantung pada intensitas dan amplitudenya, melainkan hanya kepada frekuensinya. Jadi tokoh-tokoh sebelumnya ini mengatakan bahwa energi kinetik cahaya ini tidak bergantung pada intensitas dan amplitudenya, melainkan hanya frekuensi. Namun menurut Albert Einstein ini sesuai dengan cahaya ini merupakan suatu gelombang elektromagnetik transversal yang mana bersifat kontinu, maka tetap bergantung pada intensitas dan amplitudenya. Namun pada penemuan-penemuan tokoh-tokoh sebelumnya ini, intensitas dan amplitudenya ini tidak berpengaruh. Maka dari itu, Einstein melakukan suatu perhitungan atau percobaan di mana didapati bahwa cahaya ini dapat memiliki sifat sebagai partikel, di mana cahaya terdiri dari paket-paket kuanta distrik yang disebut dengan foton. Nah, besarnya energi foton ini sebanding dengan frekuensinya, yang mana tidak terpengaruh oleh intensitas radiasinya. Yang ketiga yaitu besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh elektron sebanding dengan selisih energi foton dan fungsi kerja atau energi ambang logam. Kemudian setelah kita mempelajari sejarah-sejarah dari efek fotolistrik yang mana terdapat 4 tokoh, yaitu yang pertama ada penemuan pertama Heinrich Hertz, kemudian lalu dikembangkan atau dilanjutkan oleh asistennya yaitu Philip Lenard. Kemudian setelah Philip Lenard ini dikembangkan oleh Robert Millikan, sehingga Robert Millikan ini mendapatkan Nobel Fisika pada percobaan yang telah dilakukan. Dan kemudian Einstein ini menyempurnakan dari efek fotolistrik ini, dan Einstein ini juga mendapatkan Nobel dari atas jasanya yang telah melakukan efek fotolistrik ini sehingga menjadi teori yang runtut dan bisa dipercayai atau menyempurnakan. Kemudian yang ketiga yaitu hitungan matematisnya. Nah, hitungan matematisnya ini terdiri dari 4 hitungan, yaitu rumus energi kinetik yaitu efek fotolistrik, yang mana ada rumus EK sama dengan E kali V0. Kemudian di mana E ini merupakan muatan elektron, kemudian V0 merupakan potensial henti. Lalu untuk rumus frekuensi ambang ini ada V0 sama dengan fungsi kerja lalu dikali konstanta Planck. Nah, konstanta Planck ini merupakan ketetapan ini berarti sudah ada nilainya dan pasti, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34. F0 ini merupakan frekuensi ambang. Lalu untuk rumus yang ketiga yaitu rumus energi kinetik, yaitu teori kuantum. Nah, ini ada 4 rumus. Yang pertama yaitu EK sama dengan E min E0. E ini merupakan energi foton, lalu E0 merupakan energi ambang, kemudian EK sama dengan H kali F min fungsi kerja. H kali F ini merupakan turunan dari E. Lalu EK sama dengan H kali F min H kali F0. F0 ini H kali F0 ini bisa turunan dari EK sama dengan E min E0, di mana E0 ini dirumuskan H kali F0. Lalu yang terakhir yaitu EK sama dengan H dalam kurung F min F0. Ini merupakan bentuk sederhana dari rumus yang ketiga. Lalu untuk keempat ini rumus panjang gelombang lambda 0 sama dengan C per F0 sama dengan HC per fungsi kerja. Kemudian selanjutnya setelah kita mengenai hitungan matematis dari efek fotolistrik, selanjutnya pemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari efek fotolistrik. Nah, pemanfaatannya ini ada 4 yang biasa kita lihat. Yang pertama mesin fotokopi, lalu pemindai barang barcode, kalkulator, dan lampu LED. Nah, mesin fotokopi ini merupakan mesin yang menghasilkan cahaya terang dengan menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa, di mana mesin fotokopi ini juga memanfaatkan mengenai efek fotolistrik. Lalu yang kedua yaitu kalkulator. Nah, kalkulator ini juga memanfaatkan efek fotolistrik, di mana di dalam kalkulator ini terdapat sel-sel fotolistrik. Saat terkena cahaya, elektron di dalam sel fotolistrik ini akan terlepas dan menghasilkan
energi listrik. Maka dari itu kalkulator ketika ditekan akan bisa menyala. Lalu yang ketiga yaitu pemindai barang atau barcode. Barcode ini bisa kita lihat pada toko-toko atau toko-toko atau mart-mart itu, penjual-penjual barang-barang bahan baku yang gunanya untuk memindai barang-barang yang kita beli. Nah, pemindai barang ini juga memanfaatkan efek fotolistrik di mana pemindai ini hasil citra dari pemindai ini akan diubah menjadi data-data elektronik melalui fenomena efek fotolistrik. Kemudian yang terakhir yaitu lampu LED. LED ini juga salah satu perangkat fotolistrik, memanfaatkan fotolistrik, yang mana perangkatnya ini cara kerjanya dengan memanfaatkan radiasi foton. Nah, mengapa lampu LED ini juga bersifat lebih hemat listrik daripada lampu-lampu lain? Sebab memanfaatkan radiasi foton. Lalu yang terakhir ini yaitu contoh soal. Nah, contoh soal ini ada satu contoh soal dari efek fotolistrik. Yang pertama yaitu sebuah logam memiliki frekuensi ambang 2,4 dikali 10 pangkat 16 Hz. Lalu logam tersebut ditembak dengan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya 3,2 kali 10 pangkat 16 Hz. Tentukan besar energi kinetik elektron yang lepas dari program tersebut. Nah, diketahui ini ada F, frekuensi foton, yaitu 3,2 kali 10 pangkat 16 Hz. Kemudian frekuensi ambang yaitu ada 2,4 kali 10 pangkat 16 Hz. Kemudian konstanta Planck ini ada 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Ditanya EK max adalah, lalu jawabannya ini menggunakan rumus EK max sama dengan HF dikurangi HV0. HF0. Lalu bisa disederhanakan rumusnya H konstanta Planck sama dengan F frekuensi foton dikurangi dengan frekuensi ambang. Kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah tersedia pada tabel diketahui ini atau pada kolom diketahui ini. Kemudian maka setelah dihitung EK max ini dihasilkan yaitu 5,28 kali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, dari soal ini maka energi maksimum elektron yang lepas dari permukaan logam tersebut adalah 5,28 kali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, sekian dari penyampaian materi dari saya mengenai efek fotolistrik. Apabila ada kesalahan yang begitu banyak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.